Sebuah tim itu kan pasti ada pemimpinnya dan ada anggotanya kan begitu. Dan yang namanya anggota itu punya kewajiban untuk ikut dan tunduk kepada apa yang pemimpinnya sampaikan. Seorang pemimpin tertinggi dari sebuah institusi atau lembaga apapun itu, dia harus punya pemikiran yang lebih jauh ke depan. Dia mesti lihat tuh di depan itu akan ada apa nih? Apakah ada jalan buntu? Ya, apakah ada potensi kemacetan? Ya, sehingga harus menunjukkan instruksi buat ngambil jalur yang lain. Dia mesti melihat ke sana. Itulah fungsi dari seorang pemimpin yang tertinggi. Ya, teman-teman semua, kita akan bahas lagi terkait dengan leadership bersama guru kita. Beliau juga adalah Direktur Cinta Quality Center dan kita akan membahas tentang leadership yang dekat dengan kita dan juga yang relate dengan teman-teman semua yang ada di rumah. Langsung aja deh mungkin, Tad. Ini ada satu permasalahan di tengah-tengah masyarakat tentang kepemimpinan. Contoh nih, teman-teman juga mungkin tidak. Ada misalkan ketua yayasan nih. Ketua yayasan, dia itu mau bangun proyek, otomatis dia nunjuk head projectnya dong, Tad ya. Nah, kadang yang tahu lapangan itu adalah head projectnya, kan orang teknis dong. Tapi kadang juga ketua yayasan itu juga punya gambaran dan kadang itu ada kontradiktif di situ, Ted. Akhirnya buat keputusan itu siapa yang lebih berhak untuk memutuskan. Itu kira-kira cara mendudukan yang seperti ini tuh gimana sih? Repotnya kalau berantem terus habis. Aku nggak jadi berantem ya kan? Yang satu bilang saya yang punya hajat nih, ya saya yang punya proyeknya gitu. Situ kan cuma yang kerja. Udah ikut aja lah, ada yang kayak gitu. Terus nanti si kepala proyeknya ngamuk kan. Tahu apa sih? Kan saya udah pengalaman lebih 20 tahun ngurusin proyek, harusnya nggak begitu. Akhirnya ribut tuh, berantem. Ada nggak ya kayak gitu kan? Pasti ada sih. Ya, tapi kita nggak tahu sebetulnya ini mungkin cuma masalah mendudukan posisi dan porsi, ya posisinya sebagai apa dan porsinya berapa besar gitu kan. Karena kita ibaratkan ini sebuah tim ya. Sebuah tim itu kan pasti ada pemimpinnya dan ada anggotanya kan begitu. Dan yang namanya anggota itu punya kewajiban untuk ikut dan tunduk kepada apa yang pemimpinnya sampaikan, sepanjang itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar aturan-aturan Islam khususnya gitu kan. Nah, dalam konteks yang tadi tidak ada yang salah sebetulnya sih. Nggak ada yang salah ya. Ini cuma masalah komunikasi saja. Si kepala proyek wajar ya memberikan penjelasan bahwa memang seharusnya begini gitu. Karena dia tahu lapangan. Dia tahu lapangannya, pengalaman juga gitu. Sementara kan ketua yayasan kan nggak pernah ngebangun. Tapi kan yang mengerjakan kan kepala proyek nih, dia lebih tahu harusnya yang dibangun yang mana dulu, kemudian juga bangunnya dengan cara apa dan seterusnya gitu. Nah, tapi seorang pemimpin tertinggi dalam sebuah lembaga atau mungkin sebuah pekerjaan atau aktivitas itu pasti dia punya pertimbangan yang lain, yang mungkin itu bukan hanya sekedar apa yang dilihat dalam pandangan mata saja. Dalam perspektifnya kepala proyek, dia hanya melihat kaitan dengan bangunannya aja. Bangunan harus dibangunnya bagaimana, dengan cara apa, efektifnya bagaimana supaya efisien, kan kira-kira begitu. Tapi seorang ketua yayasan yang dia memang yang mempunyai proyek tersebut, dia pasti akan memikirkan bagaimana keberlangsungan itu bisa berjalan terus gitu. Artinya pembangunan ini kan tidak sekedar dalam waktu dekat selesai, ya itu kan pasti akan panjang, butuh nafas yang panjang gitu. Nah, itu kan mesti dipikirkan gitu supaya bagaimana pekerjaan itu tidak jadi monumen, Kang Rizky. Kan banyak kita lihat tuh di luaran sana, ya udah ada gedungnya, tahu-tahu hilang gitu kan, nggak diterusin. Ya mungkin itu ada kondisi permasalahan di cash misalkan, atau mungkin masalah perizinan, ya dan seterusnya gitu. Nah, itu kemampuan itu tuh yang bisa melihat tuh seorang pemimpin yang paling tinggi, mungkin dalam hal tadi adalah seorang ketua yayasan. Ya, sehingga dia akan berpikir
dan mempertimbangkan sebuah keputusan yang itu berdampaknya jangka panjang gitu. Yang itu mungkin nggak dibayangkan sama si kepala proyek tadi, karena dia fokusnya hanya kepada sisi pembangunan. Ini cuma masalah komunikasi sebetulnya. Tadi ya, pada saat jelas mendudukan posisi dan porsi, nah itu harusnya nggak ada masalah. Posisinya di sini siapa sih? Artinya kan pemimpin tertinggi kan ada di ketua yayasan, karena dia sebagai pemilik proyek keseluruhan gitu. Kemudian porsi dia ya sebagai pemilik dalam hal ini kan. Artinya pemilik kan punya hak dong, yang saya pengen apa nih gitu. Nah kemudian kepala proyek juga dia punya porsi. Porsi dia adalah harusnya menyediakan apa yang pemilik itu inginkan. Tapi dia juga punya punya kesempatan ya, punya ranah juga untuk memberikan masukan sesuai dengan apa yang menjadi pengalamannya atau mungkin skillnya itu bisa gitu kan. Nah ini kan komunikasi yang baik akan seperti itu. Saya kasih contoh seperti ya, karena saya di Cinta Keuangan Center ya. Penasaran dan mau nanya coba. Tadi Cinta Keuangan Center ini mengalami nggak nih fase-fase seperti ini, dan kalau ada gimana nih cara mengatasinya? Iya, jadi kami juga mengalami hal yang sama gitu. Mengalami? Ya, jadi artinya pemimpin dari sisi yayasan gitu ya, itu juga menerima input-input dari kepala proyek nih, ya harusnya bagaimana dan apa yang harus dilakukan gitu kan. Tapi karena tanah ini adalah tanah wakaf, kemudian bangunan juga berbasis wakaf, yang itu bisa berjalan kalau dana wakafnya tersedia gitu. Kalau nggak mau pakai apa? Dari mana duitnya gitu? Dari mana duitnya gitu kan? Jadi pembangunan bisa berjalan kalau dana wakafnya tersedia. Ya, mau seefektif apapun si kepala proyek itu menjalankan aktivitas pekerjaannya, kalau duitnya nggak ada, mau ngerjain apa gitu. Beli material kan nggak harus pakai duit kan. Apalagi kondisi sekarang kan kondisi yang cukup sulit ya, kita bisa mendapatkan barang-barang dengan pembayaran yang panjang gitu kan. Semua kan ingin dalam posisi yang aman gitu kan. Nah akhirnya seorang pemimpin tertinggi atau mungkin dalam hal ini ketua yayasan sebagai pemilik proyek secara keseluruhan, dia akan lebih memikirkan apa yang itu bisa membantu untuk dana wakaf itu tetap tersedia. Apa aktivitas-aktivitas yang akhirnya itu akan menjadikan para wakif ini terus mensupport pembangunan ini. Nah itu kan nggak kelihatan dan si kepala proyek kan nggak tahu terkait dengan hal itu. Dia taunya mungkin kalau efektif pekerjaannya, Pak, yang dibangun ini dulu nih, yang A dulu, jangan pindah ke B. Saya repot nanti kalau pindah ke B nih. Ya istilahnya overlapping gitu, overlapping nih, ya kan? Ini harusnya yang A dulu, jadi kerjanya efektif. Akhirnya karena efektif, jadinya efisien mungkin secara cost dan lain-lainnya. Itu memang menjadi pertimbangan. Pasti kan cost juga akan dipertimbangkan. Tapi si pemimpin tertinggi atau ketua yayasan ini memikirkan yang lebih jauh ke depan gitu loh. Kalau yang dibangunnya yang A dulu, ini kayaknya akan berat dari sisi pemasukan dana wakafnya. Tapi kalau yang dibangun yang B dulu, ya maka pemasukan dana wakafnya akan lebih besar. Nanti A, C, D, E itu akan tinggal dibangun gitu. Jadi kalau ketua yayasan atau yang paling tinggi itu dia melihatnya lebih ke helikopter view gitu. Ah betul, dia lihatnya helikopter view, lebih ke atas dan lebih jauh pandangannya ke depan. Dan itulah pentingnya seorang pemimpin. Seorang pemimpin tertinggi dari sebuah institusi atau lembaga apapun itu, ya, dia harus punya pemikiran yang lebih jauh ke depan. Dia mesti lihat tuh di depan itu akan ada apa nih? Apakah ada jalan buntu? Ya, apakah ada potensi kemacetan? Ya, sehingga harus mengundurkan institusi buat ngambil jalur yang lain. Dia mesti melihat ke sana. Itulah fungsi dari seorang pemimpin yang tertinggi. Nah, saya pernah gitu, menarik ya pertanyaan ini. Kalau misalkan pemimpin itu dia punya helikopter view, salah nggak berarti kalau misalkan pemimpin itu dia ngurusin hal-hal yang detail? Kalau terlalu banyak porsinya iya, ya artinya dia tidak memiliki fungsi manajerial, gitu.
Karena seorang pemimpin itu harus memiliki kecakapan dari sisi 3 hal. Nah, apa aja nih? Ya. Yang pertama adalah dia harus memiliki kecakapan dari sisi leadership-nya. Ya. Yang kedua dari sisi managerialship-nya. Yang ketiga dari sisi entrepreneurship-nya. Jadi pada saat dia sampai harus turun ke tataran teknis, ngurusin hal yang detail-detail, berarti dia belum selesai urusan managerialship-nya tuh. Karena kan di situ ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Siapa mengerjakan apa. Timnya kan di bawah ada, ya. Dia tinggal melakukan monitoring aja. Ya ada reporting yang berjalan gitu. Tapi kalau sampai ke tataran teknis dia turun, nah berarti artinya fungsi managerialship-nya itu belum optimal gitu. Sementara kalau fungsi leadership itu lebih kepada bagaimana dia membangun timnya, ya berempati kepada timnya, memahami apa yang timnya butuhkan, gitu kan, berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Dan kalau sisi entrepreneurship-nya itu adalah bagaimana dia bisa membangun inovasi-inovasi ke depan, sehingga lembaga yang dia pimpin, yang dia bawa itu bisa terus adaptif dengan kondisi perubahan-perubahan zaman. Nah jadi seperti itu gambarannya ya. Jadi gambarnya seorang pemimpin itu dia mesti punya 3 kecakapan tadi. Sehingga akhirnya fungsi dia sebagai seorang pemimpin itu betul-betul bisa optimal gitu. Dan kalau tadi kita kembali kepada case yang di awal ya, bagaimana seorang tim yang dipimpin itu kan harusnya memang tunduk dan patuh gitu kan atas apa instruksi pimpinannya gitu ya, instruksi pemimpinnya gitu kan, nggak bisa bawa maunya dia gitu. Dan ini kan terjadi kan Rizky dalam kasus kasus di sejarah Islam kita ya. Ingat nggak case-nya Khalid bin Walid ya, seorang sahabat ya, Ada ya? ahli strategi perang. Coba diinget-inget. Harusnya kan Rizky tahu nih ceritanya nih. Ya ini bukan yang dicabut Nah, itu kan Khalifah Umar. kan itu lagi keren-kerennya tuh, lagi jaya-jayanya kan. Belum pernah ada kekalahan yang dia alami. Tiba-tiba dicabut. Nah itu kenapa tuh kira-kira menurut Kak Rizky? Iya juga ya. Padahal kan Khalid itu yang paham lapangan nih. Betul. Pengalaman. Gak pernah kalah. Umar yang pemimpinnya. Dan minta dicabut. Nah sampai saya dulu tuh karena takutnya orang-orang kaum muslimin itu ketika mereka perang, mereka tuh nganggapnya kayaknya ada Khalid kita pasti menang deh. Nah, dan akhirnya waktu itu memang Khalid sebagai orang teknis lapangan itu dengan ke leadershipnya dia ikut apa kata pemimpin. Nah berarti kan kalau mau kita bandingin ya, kemampuan dari sisi memimpin pasukan perang, Umar kalah dengan Khalid. Dari segi tadi ya. Ya kan? Khalid lebih hebat. Bagaimana dia bisa memimpin pasukan dan memenangi setiap peperangan yang berlangsung. Tapi kan pemimpin tertingginya kan Umar. Tadi dia punya helikopter view. Dan Umar pun tadi ya punya intuisi sebagai seorang pemimpin, punya helikopter view ya. Dia udah mulai ngelihat nih, wah ini ke depan bahaya. Karena Khalid kan juga manusia kan. Kalau tiba-tiba Khalid mati gimana? Kan acak-acakan pasukan pasti kan. Dan yang namanya manusia kan juga punya rasa bergantung. Nah tadi yang Kak Rizky bilang benar. Jangan sampai nanti pasukan ini jadi merasa mampu karena dipimpin sama Khalid. Karena Khalidnya bukan karena ada Allahnya. Nah itu dia. Allahnya ada di mana kalau itu? Padahal kemenangan itu datangnya dari Allah. Ya, kita manusia kan hanya perantara aja. Umar tuh melihat itu, Lihat itu. Ini kayaknya bahaya nih soal dibiarin ini pasukan ini nanti bisa jadi syirik nih. Sebut aja nih. Gitu. Dan gimana patuhnya Khalid coba? Ya kan? Dia serahkan dan dia pulang. Temui Umar gitu kan. Nah itu kan sebetulnya kita bisa belajar dari situ. Banyak kisah-kisah dalam sejarah Islam yang memang menunjukkan bagaimana kredibilitas orang pemimpin itu justru bukan hanya karena dia berhasil menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin ya, tapi bagaimana dia juga bisa
ikhlas ya untuk menerima kondisi yang harus dia jalankan. Iya. Oke, satu lagi ketika Nabi Muhammad itu milih delegasi untuk Yastrib tuh yang nantinya akan jadi Madinah, ternyata kan bukan Abu Bakar, bukan Umar, anak muda terus tapi juga Abu Bakar tuh dia betul kayak akan tuh Umar juga terima-terima aja ikhlas gitu ya ternyata ya. Ya, jadi artinya Nabi Muhammad sudah pasti kan nggak mungkin salah pilih dong, dan nggak mungkin pilih kasih dong. Emang kita gitu pilih kasih, beliau kan nggak mungkin pilih kasih ya. Pasti menempatkan sesuatu kan sesuai dengan porsinya gitu. Nah, bagaimana yang dipilih ini seseorang yang masih muda, belum lama masuk Islam juga, kenapa nggak sahabat-sahabat dekatnya aja yang sudah jelas track recordnya gitu, kesetiaannya, kualitasnya, terus juga ilmunya gitu kan. Kenapa nggak mereka? Kenapa nggak Abu Bakar? Kenapa nggak Umar yang kuat ya? Dan seterusnya. Kenapa yang dipilih kok malah Mus'ab bin Umair gitu ya? Tapi ternyata berhasil kan? Nah itulah ya. Dan mereka nggak baper kan Rizky. Terus Abu Bakar mutung gitu. Berarti sama sekarang gimana coba? Artinya kan ya kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang gitu, ya, bahwa seorang pemimpin itu bisa menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya bagi tim yang dia pimpin itu karena 3 hal juga. Jadi kan 3 kecakapan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi setelah dia diangkat sebagai seorang pemimpin, dia juga tidak lepas dari 3 hal yang harus dia jaga. Untuk supaya dia betul-betul bisa berinteraksi dan membangun loyalitas dengan timnya. Kan kalau tim nggak loyal sama pemimpin gimana? Atau dia ngomong apa tadi ya, terus timnya kemana kan gitu. Ngomong apa sih dia, bodo amat gitu ya. Malah jadi nggak terbangun organisasi yang positif akhirnya. Nah, 3 hal ini yang pertama adalah pemimpin ini harus bisa membangun trust. Ya. Jadi artinya tim ini trust sama dia. Nah, bentuknya trust itu apa? Apa yang tim ini rasakan itu pemimpinnya ini tahu gitu loh. Harus ngapain. Dia dia menyediakan ruang yang itu memang dibutuhkan oleh para timnya. Dia paham timnya lagi butuh apa nih, lagi pengen apa nih, gitu ya. Muncullah trust. Nah, akhirnya kan, jadi kalau ada bahasa iklan ya, aku tahu yang kau mau gitu kan. Ikan apa? Ada lah pokoknya. Ya, jadi ya artinya kan ya udahlah, kita nggak usah minta, dia pasti tahu kok. Nah itu kan trust berarti. Ya. Sampai untuk hal yang kita inginkan itu kita nggak perlu minta, kan berarti kan dia percaya pasti pemimpinnya tahu apa yang dia butuhkan. Tunggu aja gitu. Nah itu kan terbangun karena tadi ya, karena mungkin banyak berkomunikasi, dia juga berempati, ya, dia juga memberikan apresiasi kepada timnya. Bukan malah mengeksploitasi hatinya gitu kan. Ya, ini akan terbangun trust. Nah, yang kedua itu respect. Ya. Gimana tim itu menghargai, menghormati, tapi bukan ABS ya. Asal bersama. Bukan itu ya. Bukan itu ya. Kalau itu mah yang sekarang kayaknya bukan yang Oke, lanjut. Jangan diterusin bahaya. Jadi bukan itu ya. Tapi betul-betul respect itu adalah terbangun karena memang pemimpin ini memang layak untuk dihormati dan dihargai. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk karena memang si pemimpin ini dia punya kompetensi yang cukup. Dia punya kapabilitas yang cukup. Dia punya kapasitas yang baik. Sehingga timnya menganggap layak dia sebagai seorang pemimpin. Ya. Dia punya segalanya gitu. Ya. Contoh tahu case-nya kereta api kan? Kereta api Indonesia zaman dulu
Pernah nggak naik kereta api zaman dulu? Zaman dulunya saya 20 tahun yang lalu. Kereta api gimana sih dulu di Jabodetabek? KRL rasa KRL. Kayak apa sih? Ya. Penuh. Hewan-hewan bisa dimasuki. Gitu. Lagi Lagi atas gitu kan. Terus nggak pakai AC gitu ya. Nadas. Udah gitu pintunya ketutup malah dibuka gitu kan. Orang gelantungan gitu. Terus stasiun kayak apa stasiun? Pasar. Kayak pasar kan? Ya, belum lagi banyak kejadian-kejadian yang ya kan ada copet, jambret dan seterusnya. Itu kan udah kayak apa gitu ya. Dan kita nggak nyaman dengan kondisi itu kan. Coba lihat kereta api sekarang. Oh, sekarang nyaman. Rapi, teratur. Iya kan? Kenapa? Karena visi yang dimiliki seorang pemimpinnya pada saat itu. Dia punya dia tahu apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh customer gitu. Customer pengen apa sih? Sudah beli tiket pasti pengen dapat kenyamanan dong. Kemudian dia juga punya kapabilitas ya, dengan pengalaman beliau, dengan jam terbangnya dan seterusnya gitu. Dia bisa merubah itu. Gitu. Akhirnya trust-nya terbangun, ya, respect-nya muncul gitu kan. Dan yang ketiga tadi yang belum saya sebutkan. Apa nih yang ketiga? Itu adalah powerful. Jadi nggak cukup aja nih respect. Iya, nggak cukup. Nggak cukup. Dia harus punya kekuatan, harus punya power. Kenapa? Karena kalau nggak punya power, ya bagaimana dia bisa mengendalikan timnya? Ya. Jangan sampai nanti malah people power dia malah digusur kan gitu. Nah, tapi ada yang bahaya dan risky. Jangan sampai ya power ini nempel sama orangnya. Nempel sama orangnya. Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi harusnya power itu ya itu ada pada diri dia, ya, bukan karena itu diri dia sendiri gitu. Tapi power itu ada pada diri dia karena memang sistem yang membentuk itu. Karena sistemnya. Jadi pada saat dia memang sudah harus lengser atau turun, itu powernya nggak ikut sama dia. Kalau misalkan masih ikut gimana? Ya nanti yang baru khawatirnya ya orang malah taunya yang ini nih hidup. Yang ini nggak kelihatan jadi akhirnya gitu. Kenapa powernya itu malah ke bawah sama yang ini. Nah, makanya tadi kalau sistemnya terbangun dengan baik, ya, maka siapapun yang ada di situ, ya sepanjang dia bisa membangun trust dan dia bisa membangun respect, maka power itu akan nempel pada dia. Ya, dia menjadi punya power karena dia bisa membangun trust sama respect tadi. Gitu. Nah, ini kondisi yang harusnya ada pada diri seorang pemimpin. Dan itu bukan serta-merta turun dari langit ya. Artinya bukan berarti setiap orang itu nggak punya kesempatan buat jadi itu, tidak gitu. Ini sifatnya skill, ini bisa dilatih, bisa dipelajari, ya, bisa diupayakan. Gitu. Meskipun memang sunatullahnya kan orang punya karakter sendiri-sendiri, ya. Tapi paling tidak mungkin karakter itu hanya membantu untuk mendekatkan saja gitu. Mungkin karena dia karakternya A, ya dia lebih mudah untuk menjadi itu. Yang B mungkin agak lebih sulit, effortnya mesti lebih besar gitu. Tapi pada intinya setiap di antara kita kan pemimpin. Kan begitu ayat. Ya. Setiap di antara kita adalah pemimpin. Ya berarti kita bisa menjadi pemimpin atas minimal diri kita sendiri. Oke, jadi ada 3 nih teman-teman ya untuk jadi seorang pemimpin. Oke, pemimpin besar yang pertama tadi ada trust. Yang kedua tadi ada respect, dan yang paling penting harus punya power. Oke, see you next time teman-teman semua di podcast selanjutnya bersama guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh pengen deh punya pengaruh jangka panjang tapi tanpa harus tampil di depan. Emang bisa? Bisa dong. Sekarang banyak anak muda yang lagi belajar jadi dai Quran, penghafal Quran, kepemimpinan, dan entrepreneur. Mereka inilah generasi yang siap membawa perubahan untuk masyarakat di penjuru negeri. Dan kamu bisa ikut berkontribusi mulai dari 100.000 per bulan untuk membantu perjuangan mereka lewat beasiswa pendidikan. Bayangkan, setiap ilmu yang mereka amalkan, setiap ayat yang mereka ajarkan membawa pengaruh yang besar untukmu.
tanpa kamu harus tampil di depan. Jadi tunggu apa lagi? Jangan berhenti. Terus dukung mereka jadi calon dai Quran melalui beasiswa pendidikan.